Hai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Smash Gitulah TV. Halo badminton lovers, kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan terus bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Badminton lovers, turnamen Arctic Open bagi saya sangat mengejutkan bila melihat pasangan Leo Rolly-Carnando Bagas Maulana yang kita harapkan bisa tampil lebih jauh di turnamen Super 500 berhadiah total 420.000 US dollar di kota Vantaa, Finlandia, turnamen Arctic Open. Sayangnya mereka justru malah langsung tumbang di babak pertama. Nah, tentu saja sangat mengejutkan kalau kita melihat atau menoleh kembali ke belakang 4 turnamen yang sudah mereka lalui. Kita ketahui pasangan ini adalah pasangan baru yang dipecah dari pasangan mereka sebelumnya. Leo Rolly biasanya berpasangan dengan Daniil Martin dan Bagas Maulana biasanya berpasangan dengan Muhammad Sohibul Fikri. Dan lepas Olimpiade keduanya sudah dipecah, sudah turun dengan pasangan baru, Leo dengan Bagas dan Fikri dengan Daniil. Nah, di turnamen pertama yang mereka ikuti, Leo dan Bagas di Japan Open tampil sangat baik, sangat luar biasa, dan mereka langkahkan kakinya hingga babak semifinal. Sayangnya memang di semifinal mereka kalah dari ganda Malaysia yang saat ini sedang on fire, Goh CV Nur Izzuddin. Bahkan Goh dan Izzuddin menjadi juara di turnamen Japan Open Super 500 ini. Nah, selanjutnya setelah mereka hanya sampai semifinal di Japan Open, justru penampilan memukau mereka tampilkan, mereka pertunjukkan di Korea Open. Di sini pasangan Leo dan Bagas menjadi juara dengan mengalahkan andalan tuan rumah, juara dunia tahun 2023, Kang Min Hyuk Seo Seung Jae, andalan pertama dari Korea Selatan, dan diunggulkan di tempat pertama. Mereka memang menyerah 18-21 di game pertama, tapi kemudian memenangkan game kedua dan ketiga dengan 21-9 dan 21-8 untuk merebut gelar di turnamen Super 500 ini. Bagaimana perjalanan mereka di babak pertama hingga bisa menjadi juara, babak kedua, ketiga, dan semifinal hingga bisa menjadi juara di turnamen Korea Open ini? Berikut datanya. Di babak pertama mereka mengalahkan pemain dari Cina Taipei, Ming Cheng Lu dan Tang Kai Wei dengan skor cukup telak 21-13 dan 21-16. Kemudian selanjutnya di babak kedua atau 16 besar mereka mengalahkan pasangan dari Malaysia, Nur Muhammad Azirin Muhammad Ayub Azirin dan Tan Wee Kiong dengan skor 21-17 dan 21-11. Selanjutnya di 8 besar atau perempat final mereka mengandaskan salah satu andalan tuan rumah juga, Choi Sol Gyu Ho Huang He dengan skor cukup bagus juga, 21-17 dan 21-17. Nah, di semifinal mereka mengandaskan rekan sepelatnas yang juga baru saja dipasangkan, yaitu Muhammad Sohibul Fikri dan Daniil Martin dengan skor cukup telak 21-9, 21-14. Kemudian akhirnya di final mereka mengalahkan Kang Min Hyuk dan Seo Seung Jae. Itulah perjalanan Leo dan Bagas menjadi juara di Korea Open 2024. Ini sangat luar biasa menurut saya. Setelah mereka tampil di 2 turnamen, mereka langsung menjadi semifinalis di Japan Open, kemudian menjadi juara di Korea Open. 2 turnamen yang cukup berat dan cukup bergengsi juga. Lalu selanjutnya mereka juga tampil lagi di Hong Kong Open, walaupun memang hanya tampil sebagai semifinalis, tapi ini hasil yang cukup gemilang. Mereka di semifinal kalah dari pemain non pelatnas Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Isfahani yang tampil akhirnya ke final, dan
Sabar dan Reja dikalahkan oleh Kang Min Hyuk Seo Seung Jae di partai finalnya. Kemudian setelah Hong Kong Open, Leo dan Bagas kembali bermain dan mereka turun di China Open, turnamen besar berhadiah total 2 juta US dollar, dan ini merupakan turnamen tertinggi Super 1000 di BWF World Tour. Sayang mereka memang hanya bisa bertahan hingga babak kedua. Di babak 16 besar itu Leo dan Bagas tumbang di tangan ganda dari Denmark, ganda tangguh veteran Anders Karup Rasmussen dan Kim Astrup. Sayang sekali. Tapi secara keseluruhan dari 4 turnamen di Asia Timur yang mereka ikuti, hasilnya tentu bisa kita apresiasi dan kita beri acungan jempol. Mereka dari 4 turnamen mereka tampil atau mencapai prestasi dengan 2 sampai di semifinal, kemudian 1 gelar sampai final dan menjadi juara, dan memang 1 hanya di babak kedua. Sayangnya memang di babak di turnamen Arctic Open di Finlandia, Leo dan Bagas langsung tumbang di babak pertama. Mudah-mudahan ini tidak menciutkan semangat mereka, motivasi mereka justru terpecut dengan hanya sampai di babak pertama Arctic Open, sehingga di turnamen berikutnya mereka terus bisa menggali lagi prestasi-prestasi terbaik mereka dan bisa mengharumkan nama Indonesia. Nah, mudah-mudahan saja harapan dari PBSI dengan memecah pasangan Leo Daniel, kemudian pasangan Fikri Bagas menjadi pasangan Leo Bagas dan Fikri Daniel, betul-betul mencapai tujuan idealnya, yaitu selain memberikan penyegaran atau refreshing kepada kedua pasangan, tapi juga tentu saja mengejar prestasi yang lebih baik daripada mereka sebelum dipecahkan. Karena kita ketahui pada 2024 ini sebelum dipecah, sebelum Olimpiade, Leo dan Daniel tidak begitu menunjukkan prestasi yang meningkat setelah mereka menjadi juara di Indonesia Master dan di Thailand Master. Begitu pula dengan pasangan Fikri dan Bagas yang hanya mencapai babak semifinal di Swiss Open. Gitu saja badminton lovers, mudah-mudahan kita doakan Leo Daniel, maksud saya Leo Bagas maupun Fikri dan Daniel bisa terus berprestasi dan bisa terus melapisi pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, sehingga kita memiliki 3 pasangan tangguh di dunia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam badminton.